Oke, pada tutorial sebelumnya di SOP 3B saya sudah menunjukkan bagaimana cara mengukur MOSFET yang benar dan rusak pada saat posisi lepas seperti ini ya. Pada saat dia lepas dari modul motherboard. Nah, sekarang tambahan di SOP 3C ini adalah bagaimana memastikan ya MOSFET yang diukur dilepas seperti ini sudah bagus MOSFET-nya, nanti diukur pada saat dia beroperasi di motherboard. Pada saat beroperasi di motherboard nanti distribusi tegangannya benar apa enggak. Sebab MOSFET yang diukur lepas sudah benar seperti ini pada saat dipasang di motherboard nanti belum tentu dia beroperasi dengan benar, distribusi tegangannya benar itu belum tentu, karena MOSFET ini beroperasi ketika gate-nya dipicu, drain dan source-nya baru dia bekerja. Jadi langkah pengukuran ini juga nanti akan menjadi referensi bagaimana menemukan kerusakan komponen lain selain MOSFET. Karena di motherboard tentu rusak, belum tentu MOSFET-nya ada IC di situ, ada resistor. Nah, kita dengan melakukan pengukuran pada saat nanti board ini hidup, itu nanti akan membantu untuk mengurut sebenarnya mana komponen yang rusak, apa jalurnya, apa MOSFET-nya, apa pemicu atau triggernya. Jadi ini motherboard mati total ya, sudah diisi tegangan sekalipun dia tidak respon. Dan ini akan kita cari komponen mana sebenarnya yang rusak. Dan nanti ini sekaligus bisa menjadi referensi untuk Anda yang sedang memperbaiki atau bahkan sedang belajar ya, karena video ini sangat urut. Untuk belajar itu mudah sekali bagi Anda yang sedang belajar. Nah, ini nanti juga bisa untuk referensi Anda yang sedang belajar. Jadi nanti pengurutan ini langsung bisa jadi bahan patokan atau acuan. Ini motherboard mati total. Jadi dia di power on itu tidak respon sama sekali, tidak ada tanda-tanda hidup motherboardnya ya. Ini power supply saya nyalakan, tetap saja tidak akan respon, tidak ada tanda-tanda nyala ya. Dikasih kipas sekalipun itu tidak akan menyala. Ini alat ukurnya saya taruh sini aja biar nanti lebih jelas ya. Nah, ini kalau saya kasih kipas di sini itu di power on tetap tidak mau nyala. Ini motherboardnya posisinya seperti ini ya, dia nggak mau nyala. Nah, padahal kita sudah nyopot MOSFET seperti ini, sudah diukur bener, ada yang nggak bener. Nah, sebenarnya yang nggak mengeluarkan tegangan bagian mana itu nanti bisa sambil kita cari gitu ya, supaya nanti jelas mana yang tidak mengeluarkan tegangan. Dan untuk membuktikan SOP 3C ini, untuk mencari mana sebenarnya yang rusak komponennya gitu ya. Ini ditaruh mana ini alat ukurnya biar kelihatan ya, taruh sini aja. Nah, ini motherboard kan di power on ini sudah tidak mau ya, saya mau langsung jumper aja motherboard ini biar dia nyala dan tegangan bisa diukur. Nah, untuk melakukan teknik atau trik ini Anda harus melewati SOP 1 dan SOP 2. Kalau belum lewat SOP 1 SOP 2 dilarang melakukan teknik ini karena sangat fatal resikonya ya. Ini saya langsung jumper saja kabel power on antara yang hijau dengan yang grounding supaya nanti motherboard ini nyala. Kalau motherboard komponennya nggak normal nanti langsung akan sangat panas komponennya ya. Ini saya nyalakan, ini LED-nya, nanti bisa dilihat ini untuk indikator boardnya sudah nyala. Ini kan saya nyalakan saja motherboardnya, power supply-nya saya on, dia akan langsung nyala ya. Ini kipasnya nyala, LED-nya juga sudah nyala. Ini LED-nya ya sudah nyala. Dan alat ukurnya saya pilih di posisi tegangan, saya pakai skala 200 volt biar aman ya. Nanti di sini kita akan cari MOSFET yang enggak bekerja. Untuk probe negatifnya saya taruh di negatif saja di sini biar mudah nanti pengukurannya dan kelihatan angkanya.
Nah, di sini nanti akan saya cari MOSFET yang tidak mengeluarkan tegangan. Kita cek satu persatu di bagian RAM di sini ya. Kita cek satu persatu mana yang tidak mengeluarkan tegangan. MOSFET yang pertama kita cek di bagian kaki drain. Ya, dia mengeluarkan tegangan, bisa dilihat 5,2 volt. Kaki source-nya keluar 1,4 ya, ini berarti untuk RAM itu 1,5 1,4. Kalau drainnya isi, source-nya keluar tegangan, pasti gate-nya ada yang memicu. Nah, gate-nya 1,4, source-nya 5, ya, drainnya 5, source-nya 1,4. Ini MOSFET untuk RAM. MOSFET yang pertama dia sudah keluar tegangan. MOSFET berikutnya kita cek di kaki drain, isi 1,4, source-nya kosong, gate-nya kosong. Nah, ini MOSFET yang seperti ini meskipun dilepas diukur benar tapi dipasang tidak beroperasi, salah satu atau beberapa kaki tidak berisi tegangan, jelas gate-nya berisi tegangan kosong. Ini nanti tinggal diurut pemicunya dari mana, karena MOSFET kerja kalau dipicu tegangan. Kemudian MOSFET berikutnya kita cek drainnya isi, kemudian source-nya isi, triggernya pasti isi ya. Drainnya isi, kemudian source-nya di sini isi, tapi di sini triggernya isi juga. MOSFET berikutnya drainnya di sini, drainnya isi, terus source-nya dia juga isi, triggernya dia juga isi. Kemudian di berikutnya kita cek lagi di sini, drainnya isi, source-nya kosong ya, tidak ada tegangannya. Kemudian di sini saya cek IC, di sini kelihatan atau enggak saya enggak tahu, ini kecil banget ya. Ini ada IC terminator RAM DDR3, kita cek ya, kosong semua ya, di sini kosong semua. Jadi pada saat pengukuran berisi tegangan sebenarnya sudah bisa dipastikan di sini ada MOSFET yang diukur lepas benar tapi dipasang tidak berisi tegangan. Ini menjadi patokan awal nanti mana komponen yang pemicunya yang tidak bekerja secara normal. Kita ukur pada saat posisi off, kita matikan dulu motherboardnya, kita matikan ya. Ya, mati motherboardnya, sudah mati. Ini sudah off. Nah, kita singkirkan dulu. Nanti kita urut ya. Untuk melakukan pengurutan saya memakai mode om aja biar nanti enggak cepat habis baterai multimeternya ya. Nanti kita cek. Nah, di sini yang tadi ditemukan adalah MOSFET ini ya. MOSFET ini kosong trigger maupun outputnya. Jangan langsung ngecek output source-nya, tapi saya cari dulu gate atau pemicunya, triggernya ini dari mana sebenarnya MOSFET ini. Kita cek ya, kaki yang di trigger di sini, kaki yang di trigger dia connect kemana. Ini saya lagi ngurut komponen ya, ngurut komponennya. Di sini ada kaki trigger, dia masuknya kemana. Kita cek IC-nya satu persatu sampai gate-nya kosong. Gate-nya kosong, tidak ada isinya ini. Ini berarti pemicunya nggak kerja. Ini bukan IC yang berhubungan langsung, bukan. Coba sekarang saya pakai yang mode dioda. Apakah ketemu dengan cara ini? Ini kaki gate. Ukur lagi fatnya bener ya, maksudnya
nilainya benar. Nah ini berhubungan dengan, nah ini IC ini berhubungan langsung, IC ini berhubungan langsung dengan FET yang tegangannya kosong ya. FET yang tegangannya kosong. Kita cari pemicunya, apakah dia dipicu dari mana ini. Nah sekarang saya cari pemicunya, outputnya lainnya sana, berarti triggernya harus dari sumber lain. Kita harus cari triggernya di sini, mana yang memberikan tegangan secara langsung. Ya, jadi berdasarkan pengukuran berisi tegangan, lepas tegangan, pengurutan komponen, yang rusak ternyata bukan MOSFET-nya. Ada lagi IC yang memicu MOSFET ini, IC-nya tidak bekerja mengeluarkan tegangan. Sebab kalau IC ini bekerja mengeluarkan tegangan, tadi pada saat langsung di on, MOSFET ini isi tegangan semua. Nah paling tidak itu bisa jadi acuan pengukuran MOSFET di SOP3C ini. Jadi intinya di SOP3C ini adalah mengukur MOSFET pada saat MOSFET-nya beroperasi mendistribusikan tegangan. Jadi yang jadi patokan paling penting di sini Anda adalah nanti pada saat Anda mengukur MOSFET ini kalau beroperasi benar, itu kaki gate drain source-nya itu keluar pada saat dia sedang hidup, pada saat dia sudah dipicu di bagian-bagian MOSFET di bagian RAM dan chipset PCH-nya ini. Lain dengan prosesornya yang di sini ya, dia nggak langsung mengeluarkan tegangan kalau belum diisi prosesor. Tapi kalau IC RAM itu belum diisi RAM dia keluar. Nah, tapi untuk melakukan langkah ini dianjurkan betul untuk lewat SOP1 dan SOP2. Ininya harus dicek dulu nggak ada yang short. Kalau belum ngecek ini ternyata ada yang short, dimasukkan. Kalau nggak ininya yang kena, motherboardnya tambah parah, power supply-nya jadi korban. Sementara itu tambahannya di SOP 3C ya, 3C SOP tambahan untuk SOP 33C mengenai pengukuran. Sebab pengukuran itu penting sekali ya, terutama pakailah alat ukur yang akurat, teknik pengukuran yang akurat, ngerti betul cara kerja komponen. Itu kunci dalam perbaikan motherboard yang mati total seperti tadi ya, pada saat di on tidak mau, untuk menemukan komponen yang rusak. Sementara itu videonya untuk tambahan di SOP3C nanti sambung di video berikutnya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas, semoga bermanfaat. Nah ini skematik komponen, nanti disambung video berikutnya.